وفي هذا الارتباط رزقنا الله وإياكم
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terluhur dan tertinggi atas nikmatnya iman, dan disampaikannya iman kepada kita melalui makhluk yang paling dicintainya, makhluk yang menjadi samudera cinta Allah, makhluk yang menyimpan atau tersimpan padanya cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Saya berfirman, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti aku, ikuti Muhammad, ikuti Muhammad, ikuti Muhammad. Kalian dicintai Allah. Cinta Allah tersimpan pada Sayyidina Muhammad. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah menghapus seluruh dosa-dosa kalian karena mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sang Nabi adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendatangi panggilan beliau adalah hal yang wajib dalam keadaan apapun. Jika salah seorang sahabat sedang melakukan salat, riwayat Sahih Bukhari, Rasul memanggilnya dan ia sedang salat. Ia selesaikan salatnya lalu mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya, dari mana saja kamu sudah tadi dipanggil tidak datang? Aku sedang salat ya Rasulullah. Rasul menjawab, apakah kau tidak dengar firman Allah? Qul in kuntum, katakan apa ketika firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, istajibu idza da'akum lima yuhibbukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, datangilah panggilan Allah dan seruan-seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya apabila kalian dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat itu kalian harus mendatangi panggilan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu Rasul tidak memanggil sembarang memanggil, karena beliau mengatakan lima yuhyikum. Untuk apa? Untuk menghidupkan kalian. Beliau itu kalau memanggil, maka panggilannya menghidupkan jiwa, memanggil jiwa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih khusyuk, lebih luhur, lebih suci, lebih mulia, lebih agung, lebih ingin jauh dari dosa, lebih ingin jauh daripada segala kemaksiatan. Itulah makna panggilan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Tunggal dan Maha Abadi, membuka rahasia-rahasia keluhuran sepanjang waktu dan zaman. Dan kita hanya mencicipi sebagian kecil dari 10, 20, 30, 40 tahun yang sangat singkat saja. Setelah itu kita meninggalkan permukaan bumi, dan setelah itu pertanggungan jawab, dan setelah itu pertanyaan, dan setelah itu adalah dipertanyakannya bagaimana yang kita perbuat selama kita dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala usia, dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nafas, dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kehidupan, dipinjami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala permukaan bumi. Allah meminjamkan matahari dan bulan beserta cahayanya. Allah menciptakan seluruh anggota tubuh kita dari tiada, dan hal itu semua pasti akan kita
dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung mereka yang mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka yang mendatangi atau mentaati atau mengikuti seruan Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ayat yang barusan saya terlupa membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, datangilah panggilan Allah dan Rasul-Nya jika panggilan itu menghidupkan kalian. Panggilan Rasul membangkitkan semangat, panggilan Rasul membangkitkan keinginan mulia. Dan kehadiran kita di malam ini adalah seruan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendekat kepada Allah, untuk menjauh dari hal-hal yang dimurkai Allah. Adakah satu di antara kita yang duduk di sini ingin berbuat hal-hal yang membuat Allah murka? Sungguh dijelaskan di dalam salah satu athar, dijelaskan di dalam kitab Mamlakatul Qulub oleh guru kita yang kita muliakan, Musnid al-Arif Billah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, bahwa di dalam setiap niat, ketika manusia berniat baik, Allah bukakan 30 pintu kebaikan baginya. Jika dia berniat buruk, Allah buka 30 pintu keburukan baginya. Sekali kita berniat baik, maka 30 kebaikan terbuka bagi kita. Maka bukalah ribuan pintu-pintu niat itu. Maka oleh sebab itu Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Makin agung niatnya, makin dahsyat anugerahnya. Makin hina niatnya, makin terjatuhkan dia serendah-rendahnya. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan manusia sebaik-baiknya, lalu mereka dicampakkan serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Siapa yang beriman, mengikut Muhammad, wa amilus shalihat, beramal saleh dengan apa? Dengan tuntunan Muhammad. Apa balasan bagi mereka? Lahum ajrun ghairu mamnun. Yang sana jatuh sehina-hinanya, yang sini mereka mendapat pahala yang tidak henti-hentinya. Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka terus dapat pahala, tidak henti-hentinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian perbedaan yang sangat jauh bagi mereka yang taat kepada Allah, semampunya berusaha berjihad untuk mencapai ketaatan kepada Allah. Jihad bukan kecil-kecilan bakar petasan, makin banyak akhirnya bom yang dibakar. Di Depok sudah mulai main petasan bom, wilayah-wilayah lainnya mulai main petasan bom. Mau apa ini? Hadirin hadirat, ini hal yang bukan diajarkan oleh muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan ini. Rasul tidak menyerang musuh. Saat perang Badr al-Kubra, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah 313 orang, cuma senjata yang seadanya saja, berhadapan dengan 3.000 pasukan Quraisy dengan senjata lengkap. Rasul masih berkata, jangan menyerang sebelum mereka menyerang dulu. Jangan memukul wajah, jangan memukul wanita, jangan menyerang orang yang tidak bersenjata.
aturan-aturan jihad yang tidak sembarangan, yang sangat timplang inilah seakan-akan membuat pastinya kekalahan. Justru disitulah Allah turunkan 5.000 pasukan malaikat membela Sayyidina Muhammad. Jadi yang muncul di masa ini, di saat-saat ini, di hari-hari ini, detik-detik ini, atau di minggu-minggu ini, muncul niat buruk untuk menguasai kota yang sudah makmur dengan majelis taklim. Jakarta adalah kota yang paling banyak majelis taklimnya di seluruh Indonesia. Untuk dirusak, untuk dileburkan, untuk dijadikan lebih moderat sehingga majelis-majelis taklim tersingkir, diganti dengan mega mall prostitusi, diganti dengan mega judi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diam. Benteng Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melebur mereka. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Jakarta sudah dimenangkan oleh Pangeran Jayakarta. Kita bertanggung jawab membela Jakarta sebagai kota Sayyidina Muhammad. Seluruh dunia belum pernah ada maulid sebesar di Jakarta, kota Muhammad Rasulullah. Seluruh dunia belum pernah ada Isra Mi'raj sebesar di kota Jakarta di Monas. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Perayaan Haul Badr dan Nuzulul Quran belum pernah ada di seluruh dunia yang sebesar diadakan di Jakarta. Maka Jakarta kota damai, kota aman, kota yang tidak saling bersinggungan antara umat beragama. Jangan coba-coba diacak-acak, karena muslimin di Jakarta diam, tidak akan menyerang, tapi tidak akan lari dari musuh. Darah kami murah untuk membela Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, orang yang baik di dalam kehidupannya, melewati kehidupan dengan baik dan banyak menolong orang lain. Ketika ia dipanggil di hadapan Allah, riwayat Sahih Muslim, maka ia kehabisan amalnya karena ia baik, banyak membantu orang, tapi juga banyak buat salah pada orang. Maka Allah bertanya kepada hamba-Ku, "Mana kau?" "Aku akan ke neraka ya Allah, karena aku harus menebus dosaku. Tapi aku berbuat baik pada fulan. Allah berfirman, "Ana ahqqu bidzaka minka. Tajawazu an abdi." Aku lebih berhak atas perbuatan baik dan memaafkan dan memberi daripada engkau. Bebaskan dia. Sifat baik membuka rahasia rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah panutan tunggal bagi kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling lembut dari semua yang lembut. Siapapun yang paling lembut, bahkan orang-orang yang non-muslim pun beliau berlemah lembut pada mereka, sampai ketika diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, datangnya seorang Yahudi ke rumah Rasul, mau tinggal di rumah Rasul. Yahudi menyembah selain Allah, orang yang menyekutukan Allah, yang mengatakan dan mengaku mereka adalah putra-putra Allah, putri-putri Allah, mau masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW, bukan masuk tinggal,
Apa kata Rasul? Diterima. Ada rumah kalian. Silahkan tinggal di rumahku. Sehari, 2 hari, 3 hari, berhari-hari makan satu piring dengan Rasul, minum sama Rasul, berbincang sama Rasul di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rumah siapa ya? Bukan rumah ulama, bukan rumah salihin, rumah Sayyidina Muhammad. Yahudi tinggal semuanya sebebasnya. Demikian rumah yang terindah. Tiba-tiba orang ini hilang saat Rasulullah pergi, tidak ada lagi. Kemana dia? Sakit. Bukannya Rasul berkata, syukur sudah orang yang non-muslim keluar dari rumah. Tidak. Rasul susul ke rumah. Dan dia sudah sekarang. Rasul berkata, ucapkan la ilaha illallah. Pemuda itu melihat ayahnya yang juga Yahudi. Ayahnya tidak tega melihat betapa baiknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya ini. Dia berkata, "Atik Abul Qasim, taati Abul Qasim." Maka ia pun mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan wafat. Fastanara wajhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari rumah itu terang benderang wajah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang membuatmu segitu gembiranya? Rasul berkata, alhamdulillah yang telah membuatnya mendapat hidayah. Tujuan utama adalah hidayah. Tujuan kedua membela diri. Ya. Jadi jangan sampai kita diprovokasi untuk beradu sebelum jelas. Jangan mau musuh kita, mau provokasi. Kita tenang-tenang saja, tetapi kita tetap berada di soft yang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kabar telah disampaikan kepada guru mulia Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Hafid tentang permasalahan siapa yang akan memimpin Jakarta. Beliau mengatakan, saya berdoa dengan ikhlas, yang memimpin Jakarta adalah yang lebih membawa manfaat bagi muslimin. Amin. Amin. 2 bulan setelah pemilihan gubernur, beliau akan datang di bulan November untuk menjenguk kita kembali di Monas. Ya, mudah-mudahan Jakarta aman-aman aja. Amin. Kalau Jakarta ini gubernurnya Habib Hud, kita tenang. Habib Hudnya nggak mau. Kalau Habib Hud mau, kita tenang aja terus. Badan di sana, maulid sini, maulid situ, maulid sini. Ini jadi kita bingung akhirnya. Tapi insya Allah kita sudah tahu siapa di antara yang akan terpilih ini, siapa yang lebih bermanfaat bagi muslimin. Pikirkan itu. Itulah yang dipilih oleh guru mulia kita, yang akan membawa manfaat bagi muslimin. Itu yang akan memimpin Jakarta. Kok lari-lari sini ngomongnya? Ya. Kenapa kesini lari ngomongnya? Ya, tapi perlu diperjelas juga karena ratusan pertanyaan masuk terus tentang hal ini, begini, begitu, begini, begitu. Kita lanjutkan. Nanti ambil hadis yang barusan kita baca, kita jelasin. Udah tahu kan nanti semua? Mengerti kan? Kalau seandainya kalian masuk ke dalam toilet, jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakanginya, gampang kan? Tapi Imam Nawawi di dalam Al-Majmu' Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud itu kalau hidupnya satar, kalau nggak ada satarnya, nggak ada penghalangnya. Jadi misalnya di lapangan atau di padang yang luas, jangan ada kiblat, jangan membelakangi kiblat.
Tapi kalau ada satarnya, ada satirnya, seperti toilet zaman sekarang ada tutupnya, maka itu menjadi makruh, sebagian mengatakan mubah. Jadi nggak apa-apa kalau seandainya ada, kayak kalau kita kan toiletnya ada temboknya, ya. Jadi hal itu tidak menjadi masalah. Yang perlu diketahui itu adalah orang baca hadis ini mengatakan, oh nggak boleh ngadep kiblat nih, nggak boleh ngadep kiblat, nggak boleh membelakanginya. Sudah bangun 40 lantai, bongkar semua toiletnya, nggak gitu. Ya. Yang karena sudah ditutup dengan satir nggak apa-apa. Tapi kalau nggak tertutup, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat, tapi menghadaplah ke maghrib atau ke masyriq selama maghrib dan masyriq itu bukan arah kiblat. Gitu. Demikian hadirin hadirat, singkat saja kita bermunajat saja. Ini senjata mustika kita, senjata mustika yang terakhir dalam doa. Hadirin hadirat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesejahteraan, keamanan, kedamaian, ketenangan, sakinah, pengampunan dosa dilimpah ruahkan, dan limpahan kebahagiaan ditumpah ruahkan, dan kita dijaga dari fitnah dan perpecahan. Wa qulu jami'an ya Allah ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wahai yang Maha bercahaya, terangi jiwa yang gelap, jiwa yang selalu ingin berbuat dosa, jiwa yang gembira dengan perbuatan dosa dan berat berbuat amal-amal yang zalim. Inilah jiwa yang gelap yang kami adukan ke hadirat-Mu ya Allah. Jiwa yang berat untuk beramal taat kepada-Mu, jiwa yang malas beribadah kepada-Mu, jiwa yang senang bermaksiat kepada-Mu. Apakah kami pantas melihat surga-Mu ya Allah? Apakah kami pantas lepas daripada siksa neraka ya Allah? Di padang mahsyar kelak semua orang berkumpul, diangkatlah banyak wajah, lalu diserukan, inilah wajah-wajah orang yang mengagungkan apa yang dihinakan Allah dan menghinakan apa yang diagungkan Allah. Berjatuhan kulit wajah mereka dari malunya. Ya Allah, tapi kami mempunyai harapan karena Engkau maha bisa diharapkan. Kau maha memberi lebih dari semua yang memberi. Semua yang lain tidak akan memberi seluas-Mu. Kami meminta surga ya Allah, dengan segala kerendahan dan segala kehinaan dan segala dosa dan tumpukan kegelapan. Kami meminta surga ya Allah. Salahkah kami meminta kepada yang memilikinya? Ya Allah, Kau memberi surga pada siapa yang Kau kehendaki, Kau cabut surga dari siapapun yang Kau kehendaki. Ya Allah, jauhkan kami dari api neraka ya Allah. Permintaan ini mustahil kecuali kepadamu, kecuali kepadamu ya Allah.
Kepadamu tidak mustahil permintaan ini. Pendosa meminta surga, hal ini tidak mustahil, karena Kaulah yang telah menghibur kami. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idza da'ani. Jika hamba-Ku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Aku menjawab semua doa-doa mereka dengan anugerah. Allah tidak menjawab dengan suara, tapi dengan anugerah. Ya Allah, Ya Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan, wahai hamba-hamba-Ku yang telah terlampaui batas dalam berbuat salah, katakan kepada mereka, jangan putus asa dari kasih sayang-Ku. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Kami minta kemuliaan ini untuk seluruh yang hadir, ya Allah. Tenangkan hati kami, jauhkan musibah dari kami, musibah di hari saat ini, musibah di hari esok, kesulitan hari ini, kesulitan hari esok. Jauhkan sejauh-jauhnya kesulitan dunia dan akhirat. Limpahi kami kecukupan, limpahi kami kemudahan, limpahi kami kebahagiaan, limpahi kami kemakmuran, limpahi kami kemuliaan, limpahi kami kesucian, limpahi kami pengampunan dan seluruh doa-doa luhur. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha
adik dari almarhum Al-Habib Anis bin Alwi Haji Solo wafat dan dimakamkan tadi. Kita akan melakukan salat baik dipimpin Habibur bin Muhammad Bagir Bapak saya tafadhal masykurah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على روح المرحوم المفضل العلي بن علي بن محمد الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسكنه الجنة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. اللهم يا واسع المغفرة والرحمة اغفر لنا وارحمه وتجاوز عنا وعنه وعن والدينا ووالديهم واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا من أنزلت على رسلك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وارزقنا من أعمالنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكر وحب المساكين وإذا أردت بك من فتنة فاغفرنا غير مفتون. خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا ومن الغد. نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى أن نتوفق أهل الخير للخير وعنهم عليهم ووفقهم للخير وعنا عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.